siang Pak Guru. Nama saya Niputwi Kavediaryarta, nomor absen 28 dari kelas 12 IPS 2. Hari ini saya akan menerangkan salah satu masalah dari dampak negatif dari iptek ini, yaitu dampak negatif dari iptek di bidang pendidikan. Salah satunya, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka, dan dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa menggunakan jasa pos atau komunikasi dalam jaring internet dan lainnya, dan juga dengan berbagai aplikasi yang ada. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat saya sebagai murid dengan adanya kemajuan iptek ini. Yang kedua ada pendapat masyarakat tentang adanya kemajuan iptek ini, dan juga yang ketiga pendapat menurut para pegawai atau dunia kerja. Yang pertama saya akan menjelaskan pendapat saya sebagai murid karena dengan adanya perkembangan iptek ini. Jadi saya merasakan adanya dampak negatif, yaitu yang pertama karena kami lebih ke jaring atau ke daring, saya sebagai murid itu lebih menghabiskan waktu dengan adanya barang elektronik seperti handphone ataupun laptop, sehingga membuat kami semakin kecanduan terhadap barang-barang tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu karena tidak adanya interaksi secara langsung antara guru dan murid, membuat saya semakin susah untuk menangkap pelajaran yang dijelaskan atau materi-materi yang dijelaskan. Selanjutnya, pendapat menurut masyarakat, karena perkembangan iptek ini yang semakin canggih dan semakin maju, membuat internet ini semakin sifatnya lebih universal dan juga dapat diakses oleh siapapun dan dapat diakses kapanpun juga. Karena dengan adanya perkembangan iptek ini membuat masyarakat menerima segala informasi yang tanpa adanya bukti konkret, sehingga berita-berita hoax ataupun berita-berita contohnya seperti berita tentang pendidikan yang dialami oleh masyarakat itu dialami oleh para pelajar itu diterima bulat-bulat oleh masyarakat, sehingga karena internet ini semakin canggih, jadi masyarakat itu semakin menerima adanya berita-berita hoax ini. Selanjutnya, alasan yang kedua yaitu ketika orang sudah ingin menunjukkan karyanya kepada publik ataupun internet, terkadang ada beberapa komentar-komentar atau nyinyiran dari masyarakat yang membuat si pelaku yang mengupload karyanya di internet itu jadinya minder, atau karena adanya komentar-komentar yang negatif menurutnya. Jadi internet ini karena dengan adanya internet yang semakin canggih ini, jadinya informasi ataupun komentar-komentar itu belum disaring sepenuhnya, jadi berita hoax itu akan terus bertebaran. Selanjutnya, pendapat di dalam dunia pekerjaan, yaitu dengan adanya iptek, para pegawai yang seharusnya mendapatkan skill langsung dari suatu perusahaan ini, jadinya mau tidak mau harus mencari informasi di internet yang bahkan belum tentu kebenarannya. Jadi karena internet ini bersifatnya terbuka, jadi para pegawai itu harus mencari informasi yang ada pada internet yang bahkan belum disahkan oleh suatu perusahaan tersebut. Dan juga karena tidak ada interaksi antara pegawai dan juga pemilik perusahaan ini, membuat adanya kesenjangan. Jadi para pegawai itu tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk
kelayakan dia sebagai pegawai untuk bekerja di suatu perusahaan ini. Baik, itu dari penjelasan yang saya jelaskan tentang tentang pendapat-pendapat. Nggak ada salah kata. Saya mengucapkan terima kasih.